Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah filsafat ilmu, sekalian. Etika ilmu sosial. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang ontologi, epistemologi, dan kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang etika ilmu sosial sebagai bagian dari aksiologi. Tapi sebenarnya apa sih bedanya antara aksiologi dan etika ya? Oke. Eh, Aksiologi dan etika dalam ilmu sosial ya. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang epistemologi, cabang filsafat yang membahas tentang apa itu pengetahuan, sumber pengetahuan, dan kemudian bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Nah, pada tahap ini aksiologi berbicara kalau jadi tahap selanjutnya setelah kita memiliki pengetahuan tentang sesuatu hal, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, what's next to be done? Kalau kita sudah mengetahui, tahu bagaimana memperoleh pengetahuan, dan tahu bahwa pengetahuan ini benar atau salah, didasarkan pada tadi realitas yang kita kaji. Maka aksiologi lebih pada kalau sudah tahu untuk apa, nah, gitu. Apa konsekuensi dari pengetahuan yang kita miliki? Nah, itu dalam filsafat ilmu maka tiga bagian antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi satu kesatuan. Nah, aksiologi membahas nilai-nilai yang mendasari produksi dan penggunaan pengetahuan sosial. Jadi apa konsekuensi ketika kita mengetahui tentang sesuatu hal? Dalam penelitian sosial, peneliti bertanggung jawab secara ilmiah dan moral atas dampak pengetahuan yang dihasilkan. Nah, ini menjadi bagian dari aksiologi ya. Jadi kalau khususnya ilmu-ilmu alam itu ya, konsekuensi dari penemuan-penemuan uh, penemuan-penemuan teknologi atau kemudian tadi apa pengetahuan tentang tadi rekayasa genetika, apa konsekuensinya bagi kemanusiaan gitu ya. Apakah kemudian bisa membantu istilahnya apa ya, keberlanjutan umat manusia atau sebaliknya justru menimbulkan problem bagi kehidupan manusia. Pertanyaan-pertanyaan ini. Maka kalau sering ya ketika terjadi bom atom pada di akhir Perang Dunia Kedua, tentu tidak bisa lepas dari peran ilmuwan ya, ilmuwan-ilmuwan ya, sains ya, yang kemudian ya bahkan ada filmnya ya, Oppenheimer itu ya, itu juga tidak bisa lepas dari pertanyaan aksiologi. Kalau para ilmuwan mereka melakukan rekayasa dalam konteks ilmu ya kimia, fisika yang kemudian bisa dijadikan sebagai di convert menjadi teknologi apa ya senjata pemusnah massal. Itu kan peran ilmuwan kan di situ sangat penting sekali dan bahkan kemudian mereka juga ya diminta oleh negara, diminta oleh pemerintahan untuk membuat sebuah apa istilahnya mass weapon destruction ya. Jadi MWD, mass weapon destruction. Jadi apa, mass destruction weapon, senjata pemusnah massal, mass destruction weapon kan itu kan. Itu kan ya peran ilmuwan di situ sangat sangat penting dan bahkan kalau tidak mungkin lahirnya teknologi senjata senjata pemusnah massal tanpa adanya ilmuwan. Nah, itu. Tapi setelah itu kalau itu kan setelah itu kan lepas teknologi hasil dari pengembangan ya pengembangan pengetahuan yang dikonvert menjadi teknologi itu awalnya para ilmuwan itu tapi kemudian ketika diproduksi secara massal ilmuwan tadi sudah lepas dari tadi apa ya produk yang mereka buat. Tetapi tanggung jawab etik ya itu tetap melekat. Ya, itu yang berbahaya itu. Maka kalau di dalam Islam itu menarik itu kan itu.
ada hadis apa ya saya lupa mungkin, tapi itu menarik itu. Jadi ada kaitannya itu. Kalau orang membuat kebaikan, maka kebaikan itu akan terus apa ya, terus apa ya, kalau kita secara aksiologisnya ya, kalau teman-teman yang beragama Islam, man sana fil Islam, man sana fil Islam sunatan sanatan fa alaihi ajruhu wa ajru man amila biha, kan gitu kan. Sebaliknya juga kalau apa, sunahnya itu sayiatan itu ya sama. Jadi itu kalau itu etik. Jadi ada kalau orang mewariskan apa ya, ilmu yang bagus baik, dan maka kemudian orang melakukan, maka amal jarehnya sama halnya mungkin. Itu kalau itu perspektif mungkin yang Islam ya. Tetapi dalam konteks ilmu pengetahuan mungkin juga sama. Jadi tanggung jawab moral itu juga muncul. Kalau senjata punah massal yang buat itu mungkin dia akan mengalami anu ya, ya bertanggung jawab bahwa ilmu yang dia gunakan ternyata digunakan untuk, ya ternyata ternyata digunakan juga untuk apa ya, memusnahkan umat manusia yang lainnya. Nah, itu menjadi pertanyaan. Sama halnya ketika para ilmuwan antropolog di era kolonial menggunakan ilmunya untuk meneliti masyarakat kolonial, dan kemudian setelah itu mereka menjadikan sebagai instrumen untuk menaklukkan masyarakat yang tidak dijajah. Itu sebenarnya juga ilmu pengetahuan mengabdi pada kekuasaan. Gitu. Itu seperti halnya si siapa, mungkin teman-teman anu ya sangat familiar ya, orientalis Belanda yang meneliti tentang masyarakat Indonesia dan kemudian memberikan advice, ya saran kepada pemerintah kolonial bagaimana menaklukkan masyarakat kolonial khususnya Aceh tanpa harus menggunakan ya, cara kekerasan ya. Snok kan itu kan contohnya ya. Jadi dia ilmu sosial tapi dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki digunakan untuk membantu pemerintah kolonial untuk tetap bercokol, untuk tetap istilahnya apa ya, berkuasa di negara jajahannya. Nah, itu ada ya, kalau tadi ilmu alam ini ilmu sosial, jadi berfungsi juga untuk apa. Tapi kan memang dia ya mungkin etik dia membantu negaranya yang menjajah negara bangsa lain itu. Oke, itu contoh dua hal tadi ya, itu Oppenheimer dan kemudian yang kedua si Snowcross-nya itu contoh pakai, kalau itu kan ilmu alam kalau si si Oppenheimer, tapi kalau si Snowcross-nya itu etnologi ya, lebih ya Indologi ya, lebih antropologi, sosiologi di situ berkelindan ya. Jadi dia mengetahui banyak hal tentang masyarakat kolonial, dan kemudian dengan ilmu pengetahuannya dia melakukan apa, memberikan advice agar kebijakan pemerintah kolonial itu ya yang didasarkan pada kajian yang dia lakukan itu bisa apa ya, tidak lain tidak bukan tujuannya lah untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda Indonesia saat itu sebelum merdeka. Etika ilmu sosial adalah prinsip moral yang mengatur bagaimana peneliti bertindak atau ilmuwan bertindak selama proses penelitian. Kalau ilmuwan sosial atau mahasiswa ilmu sosial ya tentu harus punya etika sosial ya, dalam arti bagaimana mereka melakukan proses kajian, penelitian, mulai dari pengumpulan data, interaksi dengan partisipan hingga penyebaran pengetahuan. Jadi mempunyai tanggung jawab etik dalam proses-proses apa ya, melakukan kajian penelitian terhadap ilmu yang mereka pegang. Dalam konteks Indonesia, aksiologi menjadi penting untuk memastikan bahwa pengetahuan ilmu sosial berkontribusi dalam mengatasi ketimpangan, diskriminasi, dan marginalisasi. Oke, apa sih perbedaannya antara aksiologi dan etika dalam ilmu sosial? Aksiologi cabang filsafat yang lebih luas, etika termasuk di dalamnya. Ya. Jadi aksiologi itu yang lebih besar, lebih luas. Ya. Jadi aksiologi cabang filsafat yang lebih luas mencakup teori, nilai secara umum, termasuk nilai estetika, nilai moral, nilai kebenaran. Ya. Dalam filsafat ilmu, aksiologi membahas tentang tujuan ilmu,
nilai apa yang terkandung dalam ilmu, dan bagaimana ilmu bermanfaat bagi manusia. Itu ya. Jadi lebih luas, aksiologi itu termasuk etika di dalamnya. Sedangkan etika adalah bagian dari aksiologi yang secara khusus berfokus pada nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan manusia. Tindakan ini benar atau salah terhadap apa ya konsekuensi dari pekerjaan seorang ilmuwan atau seorang yang menuntut ilmu atau mahasiswa dalam bidang tertentu. Itu ya. Dalam filsafat ilmu, etika membahas tanggung jawab moral ilmuwan dalam melakukan kajian penelitian, menjamin integritas ilmiah, dan dampak sosial pengetahuan yang dihasilkan. Nah, ini yang saya katakan tadi, dampak sosial yang dihasilkan. Dengan demikian, aksiologi lebih luas dari etika. Etika merupakan bagian penting dari aksiologi, terutama ketika berbicara tentang moralitas tindakan ilmuwan dalam proses produksi pengetahuan. Ini ini bisa lihat kan akhir-akhir yang kemarin menjadi ramai perdebatan di anu ya ini soal apa kemarin itu menjadi perdebatan di UI kasus Ketua Umum Golkar ya Bahlil Lahida ya, ya kemarin sempat ramai itu soal apakah ini bagian dari isu etika ilmu pengetahuan atau apa menjadi perdebatan itu. Termasuk juga kemarin isu apa kasus Kendeng ya, teman-teman Bapak sekalian mungkin 2-3 tahun yang lalu ya kelihatannya. Rame soal ilmuwan di UGM yang melegitimasi istilahnya apa ya eksplorasi apa eksplorasi dan eksplorasi pegunungan Kendeng yang dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan semen ya itu ya itu menarik juga itu yang kemudian ya ilmuwan saya tidak tahu ini khususnya apakah di mungkin di geografi atau apa ya di UGM yang kemudian diajukan di apa ya istilahnya mahkamah etik di UGM dan kemudian dianggap eh, istilahnya apa ya kajiannya itu tidak sesuai dengan yang semestinya ya, menutup-nutupi apa, konsekuensi dari rencana penambangan Gunung Penteng. Nah, yang kemudian dua ilmuwan yang dari UGM tadi kemudian dianggap secara etik melanggar dan kemudian dikenai sanksi. Itu contoh ya, contoh itu ya. Itu contoh bagaimana seorang ilmuwan ya, dianggap tidak bertindak secara etik dengan ilmu pengetahuannya, tapi melakukan tanda kutip istilahnya ya kebohongan yang kemudian menyebabkan ya istilahnya apa melegitimasi sebuah tindakan atau kebijakan dalam konteks di ruang publik. Itu kasus yang beberapa tahun yang lalu sempat ramai gitu ya itu contohnya. Jadi konsekuensi dari legitimasi ilmuwan itu kemudian berdampak bagi ya tadi hajat hidup orang banyak ya. Itu ya. Ya. Dalam demikian aksiologi lebih luas dari etika. Etika merupakan bagian penting dari aksiologi, terutama ketika berbicara tentang moralitas tindakan ilmuwan dalam proses produksi pengetahuan. Bagaimana ilmuwan? Kalau ilmuwan berbohong dalam konteks penelitian, konteks survei, gitu kan? Ya itu sebenarnya maka kemudian penting istilahnya apa? Ya ada asosiasi-asosiasi survei kan itu kan untuk mengontrol istilahnya apa ya? Ya secara etik ya. Meskipun ada di lembaga perguruan tinggi ada asosiasinya ilmuwan politik, ilmuwan atau kemudian asosiasi sosiologi di kalangan survei juga ada konsorsium survei yang mereka mempunyai apa yang disebut ya ada etika tapi juga ada lebih spesifik namanya kode etik. Etika lebih luas, sebenarnya lebih spesifiknya ada kode etik. Jadi aturan-aturan yang lebih apa lebih operasional
yang dijadikan sebagai panduan sebuah komunitas dalam melakukan pekerjaannya atau dalam melakukan aktivitas dalam bidang tertentu. Nah, itu. Oke, nah ini contohnya. Apa sih kemudian kalau kita sudah berbicara aksiologi, terus kemudian etika, terus apa bedanya etika dengan kode etik dalam konteks penelitian ilmu sosialnya? Kalau etika ilmu sosial, prinsip moral umum yang mengatur tindakan peneliti atau ilmuwan, pengkaji ya, dalam proses produksi pengetahuan, prinsip umum. Tapi kalau kode etik itu lebih spesifik. Pedoman resmi yang bersifat tertulis, berisi standar dan aturan praktis yang wajib diikuti peneliti dalam menjalankan penelitian. Kalau etika itu kan ya umum lah itu ya. Tapi kalau kode etik ini contoh sekarang di setiap perguruan tinggi diwajibkan mempunyai eh, etik clearance atau clearance atau istilahnya apa ya clearance untuk ya apa, kode sebelum penelitian itu. Ya, biasanya kalau psikologi biasanya itu sangat ketat ya. Sekarang hampir di beberapa apa termasuk di UNESA itu ya ketika melakukan apa ya kajian yang melibatkan tadi ya unsur manusia kalau kalau ilmu alam mungkin juga ada juga eksperimentasi kalau kalau ilmu sosial juga sama terkait dengan isu-isu sensitif dan sebagainya yang untuk mengantisipasi adanya konsekuensi yang tidak diinginkan maka ada istilahnya ya ethic clearance yaitu syarat-syarat sebelum turun lapangan atau diperlukan untuk sebagai panduan agar istilahnya apa proses wawancara, pengumpulan data, baik itu wawancara, baik itu FGD atau survei itu bisa sesuai dengan apa istilahnya apa kode etik keilmuan yang ada. Sifatnya apa etika ilmu sosial? Kalau yang etika ilmu sosial tadi secara umum, prinsip umum yang mengatur tindakan peneliti dalam proses produksi pengetahuan, sedangkan kode etik, pedoman resmi yang sudah tertulis, berisi standar, aturan praktis yang wajib diikuti peneliti dalam menjalankan penelitian. Nah, dalam ilmu kedokteran itu sangat rigid sekali itu. Ya. Kalau ilmu sosial memang tidak serigid ilmu alam ya, khususnya atau biologi atau kemudian ya biologi itu lebih sangat apa ya detail sekali karena kaitannya dengan eksperimentasi gitu ya. Sifat etika ilmu sosial umum, fleksibel, bersifat filosofis dan reflektif. Ya, secara etik mungkin dianggap bersalah cuma istilah konsekuensinya malu, konsekuensinya kemudian menjadi bahan. Tetapi kalau kode etik, nah ini bersifat spesifik, normatif, operasional, bersifat prosedural. Nah, ini biasanya kalau kedokteran sangat ketat sekali ini, ya kalau kedokteran ya. Kode etik, nah ini kalau ini Mas, ini ada Mas Toyib ini ada kode etik penyelenggara pemilu itu ya sangat detail dan sangat ya sangat apa istilahnya, rigid dan ada apa istilahnya sekarang juga ada kalau di KPU itu ada dewan ini ya, dewan kehormatan itu ya, ya siapa yang melanggar kode etik bisa ya, punya konsekuensi yang jelas itu contohnya itu ya itu turunannya itu ya kode etik sangat rigid dan punya konsekuensi yang jelas. Ya. Terus kemudian fungsi membantu peneliti atau pengkaji merenungkan dilema moral dan tanggung jawab sosial mereka. Jadi kalau kita meneliti tentang kemiskinan kan itu kan ya, sering banyak ilmuwan itu meneliti tentang kemiskinan. Nah, S1-nya meneliti kemiskinan, S2-nya kemiskinan, S3-nya kemiskinan. Yang diteliti tetap aja miskin. Yang meneliti semakin naik pangkatnya, bayarnya naik, bahkan kemudian jadi profesor, yang miskin tetap miskin, yang diliti, tapi tadi yang meliti tadi menjadi itu tanggung jawab etiknya bagaimana itu? Nah, itu menjadi itu secara filosofis ya, etikanya itu ya. Ya tentu dia punya tanggung jawab untuk mentransformasikan orang yang tadi yang diliti yang miskin itu ya menjadi istilahnya ya, bertransformasi kesejahteraannya. Kalau itu etika ya ini ya guyonannya itu ya. Kamu kok meliti tentang itu terus, gitu. Tapi apa kontribusi Anda terhadap orang-orang miskin tadi? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat etik yang filosofis lah, dilema moral.
Sama, wah, mengkaji diskusinya, wah, para ilmuwan ada sosiolog, ada antropolog, ada kebijakan publik, mengkaji tentang kemiskinan, tapi tinggalnya di apa workshopnya diadakan mau 3 hari 3 malam di hotel berbintang 5, umpamanya itu yang menarik juga itu segi guyonannya. Ya sama kayak kemarin anggota DPR yang kemarin ramai itu bahas RUU apa TNI ya, ya istilah efisiensi, tapi kemudian ternyata rapatnya tidak di DPR. Nah, itu ya. Tapi rapatnya di hotel berbintang 5, jadi ramai kemarin itu. Bagaimana itu? Wah, itu menarik juga itu. Itu. Ini Mas Anu ada Mas ini enggak ini Mas Riandi enggak itu? Nah, itu Mas Riandi. Gimana itu Mas Riandi itu? Itu pertanyaan-pertanyaan etik yang mungkin anu ya. Oke, fungsinya apa? Kalau yang tadi fungsinya membantu peneliti merenungkan, merefleksikan dilema moral dan fungsi sosial, etika ilmu sosial ya. Meskipun tidak ada konsekuensi langsung ya, tapi paling tidak ada tanggung jawab moral gitu. Tapi kalau kode etik memberikan aturan baku yang harus ditaati agar peneliti dianggap sah dan etis secara institusional. Kalau penelitian di kalangan ilmu kedokteran, ya ada nanti ada kode etiknya sendiri. Kalau dalam ilmu psikologi ada sendiri. Ilmu politik, ilmu sosiologi itu agak lebih lebih tidak terlalu kaku ya. Kalau para pegiat survei itu ada juga kode etiknya. Ya, itu contohnya. Jadi ada baku dan kalau dokter melanggar aturan dan sebagainya, profesi yang paling paling apa ya paling rigid itu salah satunya dokter ya. Pengacara juga ada itu ya, pengacara itu meskipun organisasinya banyak sekarang, tapi mereka masih ada kode etik lah itu. Contoh prinsip keadilan, menghormati martabat manusia, tanggung jawab sosial, kejujuran intelektual ini menjadi penting. Maka kalau ada ilmuwan tidak jujur itu akhirnya menjadi bahan atau melakukan plagiarisme maka itu menjadi isu serius. Sedangkan kalau kode etik penelitian ilmu sosial kewajiban informed consent. Jadi persetujuan untuk dijadikan subjek penelitian itu penting ya. Jangan sampai ketika Anda ngobrol dan sampai tidak memberitahu bahwa Anda sedang melakukan penelitian. Tiba-tiba terus kemudian Anda tulis. Itu artinya apa? Anda dianggap tidak memberikan apa yang disebut dengan concern atau persetujuan. Itu penting ya. Teman-teman nanti kalau kalau umpamanya nulis tesis dan sebagainya ya nanti tentu harus kalau ingin mewawancarai subjek atau informan ya harus menyampaikan dengan jujur bahwa ini dalam rangka penelitian dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai kemudian Anda tidak memberitahukan dan kemudian Anda menerbitkan dan nama nama orang tadi ditulis dan orang tadi tidak sebenarnya tidak bersedia untuk disebutkan. Nah, itu berbahaya itu ya. Kecuali kalau anonim, mungkin bersedia anonim itu oke. Tapi kalau Anda menyebutkan namanya secara jelas, nah itu menjadi isu tersendiri. Menjaga kerahasiaan data partisipan, kecuali kalau partisipannya mungkin atau subjeknya tadi, kalau nanti kita sebutkan namanya langsung nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, bagus itu. Kalau ternyata yang lain tidak mau disebutkan, nah, daripada Anda penelitian Anda nanti kok ada disebutkan tidak, mendingan adalah menggunakan inisial atau istilahnya menggunakan kode kan P1, P2 gitu kan. Partisipan 1, partisipan 2 itu lebih lebih bagus nah, Bapak. Itu kode etiknya seperti itu. Konsekuensinya. Jadi informan 1, informan 2 atau subjek 1, subjek 2 itu lebih bagus tanpa harus menyebutkan namanya gitu ya. Oke, selanjutnya perbedaannya apa sih antara etika ilmu sosial dengan etika dalam ilmu sosial dan kode etik ya. Pertama, penegakannya ya, reinforcementnya, penilaian diri peneliti dan komunitas ilmiah secara moral dan filosofis. Ya ini soal kepatutan Anda gitu ya. Ini soal apa ya moral obligation ya tanggung jawab moral. Biasanya tidak, nah, ya cuma dirasani Anda nanti kalau melakukan hal-hal tidak oleh komunitas ilmiah yang ada itu. Ya, kalau itu etika ya. Tetapi kalau kode etik biasanya ditegakkan oleh lembaga seperti komisi etik penelitian atau asosiasi.
Kalau di sosiologi ada Ikatan Sosiologi Indonesia, kalau di ilmu politik ada IP kan itu kan, atau di psikologi ada asosiasi sendiri, kalau di advokat ada IKADI, ada PRADI kan itu contohnya ya. Kalau Anda dianggap melakukan apa, melanggar kode etik ada asosiasi. Kalau dokter ada ID ya, gitu ya. Tuh. Contoh dokumen panduan refleksi etis dalam karya ilmiah atau forum diskusi akademik ya itu ada. Tapi lebih fleksibel. Sedangkan kalau di kode etik ada itu hasil keputusan asosiasi biasanya. Kode etik penelitian sosial dikeluarkan oleh lembaga penelitian, universitas atau organisasi profesi. Ya. Tuh. Tuh ya. Oke, itu contoh dokumennya orientasinya memandu pada tingkat nilai dan prinsip etik abstrak. Jadi panduan lah itu semacam ya akhlak ya bahasanya itu kan ya dan gampangannya itu ya akhlak seorang peneliti sebenarnya itu kan enggak kan namanya akhlak akhlak ya, ya, itu kan lebih kalau dalam kajian apa ya kita ya dalam prinsip Islam mungkin ya jadi rasan-rasan dan sebagainya. Tetapi itu jadi panduan. Tetapi kalau kode etik itu sudah menjadi aturan, gitu ya, memandu pada tingkat konkret selama proses penelitian lapangan dan publikasi. Jadi lebih konsekuensinya juga lebih jelas. Kalau Anda melanggar kode etik, ya Anda tentu ada nanti dalam konteks nanti konsekuensinya kalau di kampus Anda nanti tidak boleh naik jabatan berapa lama kan itu kan. Bahkan kalau di KPU itu ya Anda ya ada di surat peringatan atau sampai kemudian pemecatan. Nah itu Mas Toyib itu yang paham itu ya. Ya, kasus kasus kebetulan kasus yang kemarin ya ketua KPU yang di pusat yang kemarin ya itu kan kasus kode etik bukan kode etik ya. Oke. Oke, itu ya. Jadi itu apa bedanya etika ilmu sosial, ya, etika dalam ilmu sosial dan kode etik. Singkatnya, kalau etika itu ya tadi ya sifatnya umum, fleksibel, filosofis dan reflektif, sedangkan kalau kode etik ya normatif, spesifik, operasional dan prosedural. Ya itu singkatnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah, jadi etika ilmu sosial adalah dasar-dasar nilai moral yang luas menjadi fondasi kesadaran kritis peneliti atas dampak sosial pengetahuannya. Jadi yang membantu ya, ya istilahnya itu ya. Sedangkan kode etik ya perangkat aturan praktis yang memandu dan membatasi perilaku peneliti agar sesuai standar profesi dan hukum yang berlaku. Nah, ini. Jadi kalau kode etik ya lebih apa lebih spesifik sesuai dengan bidang keilmuannya yang sudah disepakati oleh komunitas epistemic community, oleh profesi di mana kajian atau penelitian atau profesi tadi berada. Jadi seperti itu. Nah, itu ya. Bedanya itu antara etika ilmu sosial dan kode etik, code of conduct. Nah, itu ya. Oke, landasan aksiologi dalam ilmu sosial. Itu ya. Ya, ini menjadi hal yang dasar ya perdebatan sudah lama sekali ya. Nah, perdebatan antara pandangan bebas nilai versus perbedaan nilai. Jadi sama ini. Jadi sebenarnya ilmu sosial itu bebas nilai tadi perspektif kaum positivistik atau berpihak. Gitu. Ini menjadi perdebatan. Maka ini juga sama. Contoh paling gampang gini. Jadi penganugerahan Dr. Honoris Causa di Amerika itu menjadi fenomena yang jamak yang sebenarnya juga terjadi di Indonesia. Kalau di sana itu bukan hanya jadi di sana bukan publik bukan ini pejabat atau politisi, tapi kalau di Amerika pasca Perang Dunia Kedua tahun ya misalnya 60-an sampai 2000-an itu lebih banyak diberikan kepada kaum selebriti. Jadi selebriti. Jadi ada namanya salah satunya pil apa itu namanya
ada seorang ya komedian ya, komedian yang terkenal, pemeran Pak Hustabli dulu, oleh orang kulit Afro American ya. Itu siapa namanya lupa ya saya. Namanya si Bill Cosby, aduh, Bill Cosby. Nah, ya, Bill Cosby itu banyak mendapatkan penganugerahan doktor honoris causa karena karir dia sebagai seorang komedian, sebagai seorang aktor kan itu kan. Kampus-kampus terkenal di Amerika itu memberikan doktor honoris causa. Tetapi kemudian di tengah jalan si Bill Cosby ini mendapat dia tersandung kasus seksual, jadi melakukan kekerasan seksual atau banyak sekali, kemudian para korbannya mengaku, yang kemudian dia termasuk dia dijatuhi hukuman juga karena yang dilakukan. Perdebatan terjadi antara universitas yang memberikan doktor honoris causa. Yang pertama mengatakan ya seorang David Cosby ketika menyandang doktor honoris causa mempunyai tanggung jawab etik gitu ya, tidak bisa dipisahkan gitu ya antara penghargaan yang diberikan dia sebagai seorang aktor, seorang komedian yang istilahnya apa ya, mempunyai prestasi, itu tidak bisa dipisahkan, maka dia harus mempunyai tanggung jawab itu. Tapi yang kedua, yang akhirnya yang pertama tadi mencabut gelar doktor honoris causa, honorary doktorat. Ya. Tapi yang kedua sebaliknya mengatakan bahwasanya Bill Cosby sebagai seorang komedian, sebagai aktor yang berbakat dengan prestasi yang luar biasa itu satu hal. Bahwa kemudian dia melakukan ada kasus tersandung kasus melakukan ya istilahnya kekerasan seksual, ya affair dalam konteks itu dua hal yang berbeda. Nah, sehingga menurut dia kasus yang menimpa Cosby itu tidak bisa menghapus kompetensi dia sebagai seorang komedian dan aktor yang yang berprestasi dalam bidangnya itu. Sehingga kelompok yang kedua tadi mengatakan, ya tetap saja kita beri penghargaan Bill Cosby itu karena kemampuan dia dalam konteks tadi seni peran dia itu, bukan dalam konteks tadi soal yang tadi disampaikan oleh pihak yang kedua. Jadi ada pro dan kontra. Yang satu menganggap bahwasanya Bill Cosby tidak bisa dipisahkan. Bill Cosby sebagai seorang pemegang doktor honoris causa yang mempunyai tanggung jawab etik. Yang kedua, Bill Cosby diberi doktor honoris causa bukan karena tindakan etik dia, tapi karena tadi prestasi dia dalam keahlian dia dalam seni peran. Nah itu contohnya ya. Kalau yang pertama tadi tidak bisa. Jadi orang diberi penghargaan doktor honoris causa punya tanggung jawab moral intelektual, tapi yang kedua ya tidak harus tidak perlu, moralitas dua hal yang berbeda. Yang dinilai adalah soal kemampuan dia, ekspertis dia, bukan soal etika yang dipegang oleh si penerima penghargaan tadi. Nah itu perdebatan itu terjadi di Amerika. Bill Cosby ya. Jadi dalam konteks ilmu sosial, Max Weber menekankan value free science, sementara John Habermas menegaskan ilmu sosial yang emansipatoris. Weber mengatakan ya ilmu sosial itu ya bertugas untuk mengumpulkan ya data-data dan kemudian menjabarkan apa adanya tanpa ada pretensi nilai moral etik dalam kajiannya. Tapi kalau sudah bermas berbeda, seorang ilmuwan harus mempunyai fungsi untuk melakukan transformasi sosial. Perdebatan itu terjadi. Peran nilai dalam penelitian sosial, dalam kajian ilmu sosial, pemilihan topik, metode, dan interpretasi data menjadikan peneliti. Ya, saya kira tidak bisa tidak. Itu penelitian tentang kemiskinan, ketidakadilan gender, dan konflik agraria seringkali dilandasi nilai keadilan sosial. Karena biasanya orang yang mengkaji itu ingin membongkar realitas yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu dan kemudian bertujuan untuk memberikan perspektif untuk melakukan transformasi perubahan. Biasanya seperti itu. Maka pemilihan topik itu biasanya juga
berpengaruh terhadap. Oke, itu ya. Penggunaan pengetahuan untuk transformasi sosial. Ilmu sosial digunakan untuk mendukung kebijakan publik, gerakan sosial, hingga kontrol sosial oleh negara. Tergantung itu ya. Maka saya katakan tadi, ilmu sosial ya mempunyai seorang ilmuwan atau orang orang yang menuntut ilmu khususnya ilmu sosial itu juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan transformasi sosial. Apakah untuk mendukung kebijakan publik atau mempertahankan kebijakan publik atau digunakan untuk melakukan gerakan sosial atau sebaliknya beri kontribusi untuk perbaikan dalam konteks negara atau sebaliknya itu istilahnya apa ya mempunyai eh, maka perdebatannya adalah bisa jadi tiga. Ilmu sosial itu ya kalau yang pertama tadi ya seperti apa ya eh, siapapun bisa menggunakan itu tergantung perspektif yang menggunakannya. Itu disebut dengan value free sign ya. Tetapi kalau Jager Berbas berbeda karena dia menganut mazhab kritis ya. Jadi ilmu ilmu sosial itu bukan hanya sekedar bertujuan untuk melakukan kontrol, bukan bertujuan untuk melakukan apa ya, menjelaskan apa adanya, tetapi sebaliknya ilmu sosial itu bertujuan untuk melakukan proses apa ya membongkar realitas yang timpang, yang tidak adil, dan kemudian mentransformasikan sosial menjadi lebih adil dan kemudian lebih apa istilahnya mengalami perubahan keadaan yang lebih baik. Nah, itu perspektif yang digunakan oleh Jurgen Habermas ya kalau berbeda dengan Weber. Oke, selanjutnya apa? Prinsip etika dalam ilmu sosial ya. Prinsip umum etika dalam penelitian paling gampang adalah informed consent. Jadi perlunya memberikan persetujuan kalau kita melakukan penelitian, melakukan ini perlu menyampaikan apa adanya. Bahwa kita ingin ini khususnya pada subjek ya atau informan atau partisipan yang hendak kita gali itu. Tergantung kerahasiaan data maka dibutuhkan, tidak merugikan partisipan itu harus dijelaskan. Jangan sampai kemudian isunya sensitif tapi kemudian kita menyebutkan namanya itu justru berbahaya. Itu contohnya ya. Maka kerahasiaan si subjek ya menggunakan istilah yang berbeda-beda ya, ada subjek penelitian, partisipan penelitian atau ya, informan penelitian kan macam-macam ya, tergantung apa bentuk penelitian kita. Tapi tetap informed consent, ya, persetujuan yang diinformasikan itu menjadi penting agar dalam penelitian kita itu istilahnya apa ya sejak awal sudah diketahui oleh orang yang menjadi apa ya subjek penelitian kita, informan penelitian kita atau partner kita. Jadi sudah tahu. Gitu ya. Dalam konteks masyarakat adat, persetujuan kolektif menjadi penting. Nah, ini biasanya ya macam-macam nih. Kalau masyarakat adat tentu berbeda. Ya. Kalau kalau melakukan penelitian, tapi juga ada yang tidak menyampaikan. Gitu ya. Kalau antropologi itu ya harus pinter-pinter untuk me, apa istilahnya, menyusun informed consent. Etika dalam relasi peneliti dan subjek. Nah, ini sebagai seorang peneliti, pengkaji, mengelola posisi kuasa peneliti terhadap partisipan. Jadi istilahnya ya meskipun kita meneliti kita harus memposisikan maka di dalam penelitian itu ada istilahnya apa ya peneliti sebagai expert, peneliti sebagai learner, pembelajar atau apa tergantung juga jenis penelitiannya. Kalau as learner itu biasanya penelitian kualitatif yang biasanya apa ya mungkin seperti fenomenologi, terus etnografi itu as learner. Jadi mencoba kita sebagai peneliti, sebagai orang yang sedang belajar. Artinya apa? Tidak punya perspektif yang ada di kepala kita dihilangkan dan kita belajar tentang fenomena yang kita kaji.
Berbeda kalau pendekatannya mungkin penelitian yang bersifat deduktif, ya itu beda lagi. Riset statistik deduktif yang dia mempunyai kacamata teori digunakan untuk baca realitas. Memastikan partisipasi bermakna, bukan sekedar simbolis. Ya, ini menarik juga kalau di lapangan itu biasanya itu kan ya kalau penelitiannya levelnya mikro seperti interaksi simbolik, ya memang kita harus hadir di situ melihat bagaimana memahami bagaimana interaksi yang ada antara subjek satu dengan subjek yang lain sehingga kita bisa mengetahui secara detail ya itu bedanya itu hadir di tengah-tengah gitu. Kalau apalagi etnografi, kalau etnografi ya dia hadir di tengah-tengah masyarakat, hidup di sana kan itu kan. Ya, bahkan kemudian ada antropolog, saya tidak tahu pas di Amerika itu sampai kemudian dia nikah dengan kepala suku yang ada di Papua gitu. Sampai segitunya kalau dia mereka ingin mau masuk ke dunia mereka. Nah, ini menjadi penting. Jadi kecuali kalau tergantung jenis penelitiannya sebenarnya. Ya. Terus kemudian etika publikasi dan penyebaran pengetahuan, menghindari manipulasi data. Ini yang sangat apa istilahnya sangat penting ya. Kalau tidak pernah tidak ngambil data atau kemudian ngambil data dan datanya direkayasa itu apa istilahnya? Itu ya bukan hanya melanggar etika tapi juga kode etik sebagai pengkaji atau peneliti ilmu sosial gitu ya. Kalau sudah memanipulasi data itu apa ya, isu serius ya. Kalau analisis salah itu bisa dipahami, mungkin analisis itu berbeda, analisisnya mungkin salah, oke lah itu. Tapi kalau analisisnya memanipulasi data yang tidak ada, seakan-akan ada, itu menjadi masalah serius. Gitu ya. Oke, selanjutnya plagiarisme. Nah, ini juga sama itu ya, plagiarisme. Meskipun plagiarisme itu tentu juga macam-macam ya. Plagiarisme secara letterlet, plagiarisme yang mungkin banyak ya, secara tidak menyebutkan sumber data, sumber referensi, nah, itu bisa disebut plagiarisme juga. Dan bias dalam publikasi ya, publikasi juga sama, mungkin sepotong-potong kan. Itu ada isu serius ketika kasus jadi ada skripsi yang ditulis oleh seorang ya, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar tentang masyarakat Tolaki. Jadi di Sulawesi Tenggara. Jadi itu sebenarnya itu skripsi sudah lama, tapi kemudian menjadi isu serius ketika menjelang pemilu pilkada yang ada di ya serentak pilkada yang ada di Sulawesi Tenggara saat itu karena isu Bugis terus kemudian ada masyarakat lokal Tolaki ada masyarakat Muna ada Buton di sana kan sangat anu ya jadi itu mahasiswa itu kebetulan dari Sulawesi Tenggara tadi dia orang Bugis dan meneliti tentang bagaimana persepsi orang Bugis terhadap masyarakat Tolaki. Cuma tadi ya, kelihatannya dosennya itu tidak mengarahkan memberitahu tentang etika relasi peneliti subjek. Jadi menyampaikan subjek tadi itu apa adanya kelihatannya dan kemudian juga dalam menyampaikan menuliskannya itu tidak tidak ya dianggap tidak ketika diteliti tidak sepenuhnya ya dengan kaidah-kaidah yang ada sehingga kemudian tiba-tiba kemudian juga skripsinya itu bisa diakses secara publik semuanya apa adanya. Biasanya kalau skripsi itu kan cuma paling di halaman bab satu kan itu. Itu bisa di download semuanya sehingga kemudian bisa disebarkan secara luas sehingga kemudian dibaca oleh publik masyarakat Tolaki yang ada di Sulawesi Tenggara. Akhirnya menimbulkan ketegangan di ruang publik gitu ya. Itu teman-teman bisa googling gitu ya kasus itu. Sebenarnya. Padahal skripsinya udah lama, tapi karena ada momentum pemilu kemudian ada isu yang relasi etnisitas tadi
itu kemudian menjadi ramai di apa di ruang publik. Ya akhirnya mengalami apa ya ketegangan, itu ada dua kelompok. Bahkan si penulisnya tadi tadi yang sudah lulus tadi itu di apa ya diamankan ya, dijemput ke Kapolda pakai helikopter karena masa masa sudah sangat memanas sekali saat itu. Nah, tuntutan masyarakat Tolaki meminta agar skripsi tadi itu dicabut. Wah, jadi sampai tegangannya seperti itu. Padahal itu penelitiannya. Karena penelitiannya tadi dianggap oleh beberapa kalangan itu ya tadi tidak memenuhi kehati-hatian dalam kode etik penelitian. Akhirnya menimbulkan ketegangan. Nah, itu sih. Kebetulan ya dosen di prodi itu ada teman saya kemudian nelpon dan sebagainya. Wah, ini menarik. Akhirnya jadi ada isu tadi intervensi masyarakat terhadap kampus, terhadap isunya sebenarnya tadi berawal dari tadi soal kode etik ya, kode etik di dalam penyusunan dalam penelitian yang kaitannya dengan tadi relasi etik konstruksi etnik. Nah, itu jadi isu serius. Kalau oke, nah, ini problematika dalam etika ilmu sosial. Apa saja ketegangan antara objektivitas dan keterlibatan. Peneliti sosial sering dihadapkan pada dilema menjaga jarak atau terlibat aktif dalam isu penelitian. Jadi apa istilahnya? Ini untuk menjaga objektivitas dan tapi di sisi lain objektivitas itu apakah mungkin 100% itu juga menjadi pertanyaan. Ya, apalagi yang diteliti itu apa istilahnya? Masyarakat dan apalagi masyarakat itu contoh masih kita sebagai seorang peneliti kadang masih apa ya harus betul-betul mengosongkan dari asumsi-asumsi yang selama ini kita miliki ya. Tapi itu biasanya ya agak susah juga itu ya. Apalagi kita terlibat dalam bidang yang kita teliti. Maka alih-alih objektivitas dan subjektivitas secara ekstrim, maka kemudian ada jalan ketiga yaitu intersubjektif untuk menjembatani ketegangan antara objektivitas dan subjektivitas, maka ada intersubjektif. Jadi nggak mungkin objektif, yang ada adalah intersubjektif antara subjek peneliti dengan yang diteliti dan tadi para subjek peneliti yang lainnya. Itu poinnya, ketegangan antara objektivitas dan keterlibatan. Apalagi kita menjadi bagian dari komunitas atau isu yang kita teliti. Nah, itu sama ketika saya S3 itu ingin meneliti tentang perguruan tinggi Muhammadiyah karena saya ya pembimbing saya tahu loh Anda ini kan juga aktif terlibat di situ. Bagaimana Anda apa, Anda apa ya eh, menghindari tadi subjektivitas Anda terhadap topik yang Anda kaji. Itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Ya, ya. Sama nanti umumnya Mas Toib meneliti tentang KPU, itu juga sama itu. Pertanyaan itu muncul. Nah, itu ya. Mas Wildan meneliti tentang tadi bagaimana hospitality di karyawan di hotel itu banyak tentang. Nah, itu juga sama itu pertanyaan itu. Bagaimana untuk menghindari subjektivitas Anda sebagai peneliti itu. Yang diteliti itu karyawannya. Sedangkan Mas Wildan ini kan itu manajernya. Wah, karena takut ya wis bagus semua kan gitu kan itu. Nah, itu maksud saya itu. Itu juga isu juga gitu Mas ya. Itu bagaimana menghindarkan tadi relasi antara subjek dan ya subjek peneliti dengan subjek yang diteliti. Nah, itu Mas ya. Nah, itu bagaimana? Itu ada nanti istilahnya, ada caranya, tapi maksudnya itu ada muncul isu-isu seperti itu. Kalau kemudian ada ancaman terhadap privasi dan kerahasiaan data. Era digital menghadirkan tantangan baru dalam menjaga anonimitas data partisipan. Itu yang penting ya. Tapi tetap aja bisa dilacak itu kalau punya alatnya itu. Meskipun anonim tidak diberi nama kan. Ya itu topik isu-isu terkait dengan etika.
Eksploitasi pengetahuan masyarakat adat seringkali diambil tanpa persetujuan atau pengakuan yang layak, menciptakan bentuk baru kolonialisme epistemik. Kan banyak itu sekarang. Orang mungkin dari kawasan urban, terus kemudian dia datang ke masyarakat, terus kemudian menawarkan, wah ini teman ini, nama ini kita ambil dari sini. Padahal itu sebenarnya sudah ada di masyarakat lokal, ya masyarakat adat, dan tanpa kita menyebutkan itu secara jujur, itu bahaya juga itu. Jadi artinya apa? Mengambil pengetahuan tadi tanpa persetujuan. Maka disebut kolonialisme epistemik. Ya. Kolonialisme epistemik. Artinya apa? Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat lokal tadi itu ya, seharusnya dia harus ada concern gitu ya. Itu kan banyak itu yang apa ya kadang tanpa sama halnya kayak gini ya, kalau di kajian CSR itu apa yang dilakukan oleh si Starbucks itu sebenarnya bentuk ketidakadilan. Jadi mengambil dengan kopi kopi dari berbagai dunia dengan harga murah tapi dijual sangat mahal sekali. Tapi dia belinya dari itu juga sangat murah. Oleh beberapa kalangan itu disebut juga ada ketidakadilan juga itu, tidak proporsional. Gitu. Terus kemudian konflik kepentingan, penelitian yang dijalani pihak berkepentingan seperti korporasi atau negara dapat mempengaruhi netralitas temuan. Nah, ini juga sama, ini harus ini kadang ya kalau dosen-dosen ya banyak juga itu. Wah, ini yang minta penelitiannya ini, tapi gimana ya kalau enggak anu ya nanti enggak kita diberi proyek penelitian lagi. Wah, itu akhirnya ya, ada dua penelitian yang asli, hasil penelitian yang asli atau penelitian yang kedua yang sudah dipoles. Ini yang kadang menjadi konflik kepentingan. Karena apa yang memberi dana itu yang sponsori, ya, jadi tidak enak yang disponsori. Padahal penelitian sosial itu seharusnya apa adanya, bagus. Kalau yang tidak baik, ya disampaikan ya, hasilnya tidak baik atau ada problematika, ya justru itu bagian dari upaya. Data itu digunakan untuk melakukan proses perbaikan atau untuk untuk mendapatkan hasil apa adanya, tujuannya atau untuk melakukan perbaikan. Seharusnya kan seperti itu. Tapi kan ada yang menerima itu sebagai sebuah kewajaran, ada yang menganggap sebagai karena tujuannya untuk ya tidak ingin melihat apa adanya. Nah, sebenarnya seharusnya kan menyampaikan itu apa adanya sebagai bahan untuk melakukan perbaikan. Seharusnya seperti itu. Oke, nah ini selanjutnya adalah isu-isu aksiologi kontemporer dalam konteks Indonesia, dalam konteks etika ya. Dekolonisasi pengetahuan sosial Indonesia, kritik atas dominasi teori Barat dalam sosiologi Indonesia. Sehingga kemudian apa? Ya, teori perspektif kita dalam membaca realitas itu ya masih sering dengan melihat perspektif orang Barat. Seharusnya ya kita bisa mendorong munculnya sosiologi lokal, sosiologi Islam atau indigenis studies yang berangkat dari konsep-konsep ya yang ada di masyarakat kita ya, seharusnya. Penelitian di wilayah konflik seperti Papua, Aceh, dan Poso saat itu ya menghadapi risiko keamanan tinggi bagi partisipan dan peneliti. Nah, ini sekarang pun Papua juga sama. Dulu mungkin peneliti-peneliti itu ya sangat kalau dulu ada si siapa dulu jauh sebelum rame dulu itu si Munir almarhum kontras itu ketika ada dom di daerah operasi militer di Aceh itu dia melakukan ya penelitian kajian dan itu ya very berpuluh jadi nerepet-nerepet bahaya ya itu ya apalagi meneliti di daerah-daerah yang berisiko ya konflik itu rawan sekali. Keadilan sosial dalam penelitian agraria dan lingkungan, konflik lahan, perampasan tanah oleh korporasi besar menuntut peneliti berpihak pada hak masyarakat. Biasanya ini kasus yang kemarin di Tanggul pagar laut, terus kemudian kasus sawit, kasus kasus apa ya beberapa daerah di Rampang, nah, itu ya peneliti biasanya kalau ilmu sosial biasanya banyak berpihak pada masyarakat adat karena asumsinya masyarakat adat yang menjadi korban dari
Kalau perspektif kritis ya, mesti langsung dia bisa mengasumsi dasar ya ada tidak bisa bebas nilai karena dia mempunyai apa ya, tanggung jawab untuk berpihak kepada masyarakat yang dirugikan atau masyarakat yang termarginal seperti itu. Dimarginalkan dalam proses itu, proses tadi apa, proses industrialisasi tadi. Oke, ini studi kasus kayak kemarin ya, reklamasi Teluk Jakarta, penelitian tentang dampak reklamasi terhadap nelayan transnasional, mengungkap ketimpangan sosial, peneliti menghadapi dilema keberpihakan antara kepentingan korporasi dan hak masyarakat pesisir. Ini kan yang terjadi. Ya. Komunitas adat Baduy, studi tentang masyarakat Baduy dalam menunjukkan tantangan etika terhadap larangan dokumentasi visual. Kalau maka di Baduy, Baduy luar, Baduy dalam. Kalau Baduy dalam tidak boleh. Kalau udah masuk itu ya nggak boleh apa istilahnya mutu-mutu dan sebagainya. Jadi harus ada informed consent, harus diperoleh melalui mekanisme adat, bukan hanya individu. Ini yang kalau tidak dipahami, ya kita kan asal mutu-mutu, padahal mutu-mutu itu juga beberapa masyarakat tertentu tidak dibolehkan. Penelitian gender di pesantren, kajian tentang perempuan santri di pesantren salafiyah menghadapi resistensi. Peneliti dituntut sensitif terhadap norma agama sambil mengangkat isu kesetaraan gender. Nah itu ya. Ya kalau salafiyah tentu beda ya, karena mereka mempunyai cara pandang yang berbeda dengan mungkin ya pesantren modern ya. Nah, perspektif gender harus juga bisa dijadikan ketika ingin mengeksplorasi tentang bagaimana worldview perempuan yang ada di Alfiah. Kan banyak itu sampai mulai tulisan itu. Saya teman-teman di UIN itu kan tentu tetap harus memperhatikan tadi norma yang ada. Radikalisme dan deradikalisasi. Penelitian tentang eks narapidana terorisme menekankan pentingnya menjaga anonimitas dan menghindari stigmatisasi. Ini juga hati-hati juga kalau sudah stigmatisasi, obat itu. Gitu. Oke, pendekatan etis, aksiologis dalam ilmu sosial, pendekatan emansipatoris, contoh ini yang tidak bebas nilai ya, mereka secara secara apa ya, mereka melakukan penelitian, tetapi secara formal menggunakan pendekatan-pendekatan ini, maka konsekuensinya adalah penelitian tentang masalah adat terdampak tambang mendorong advokasi hak atas tanah dan sumber daya. Ini yang teman-teman kritis perspektifnya itu ya. Jadi penelitiannya itu participation action research. Sedangkan pendekatan feminis kontekstual, kajian tentang perempuan di pesantren menegaskan kesetaraan gender berbasis nilai keislaman. Biasanya ya tentu kalau sekarang ada beberapa perspektif ya, termasuk dalam feminisme Islam itu juga menambahi selain perspektif feminisme apa ya, sosialis, liberal, tapi juga ada feminis Islam. Pendekatan konteks postkolonial, penelitian sejarah lisan komunitas Papua mengkritisi dominasi narasi negara dan mengangkat perspektif lokal. Nah, ini juga jadi mereka sebagai masyarakat subaltern, jadi orang yang termarginalkan, terpinggirkan, maka perlu menggunakan bisa juga menggunakan prinsip postkolonial. Ya, nah, ini salah satu tokohnya itu si siapa Gaya Gayatri Chakravorty Srivak yang menulis buku Subaltern Can Speak. Itu subaltern itu orang termarginal yang tidak bisa menyuarakan pikirannya, aspirasinya, maka perlu diberi ruang untuk apa istilahnya, untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Nah, penelitian secara lisan komunitas ini digunakan untuk tadi. Biasanya pendekatan ini digunakan untuk mengangkat suara-suara yang tidak selama ini tidak bersuara. Biasanya bersuara itu kan elit-elitnya. Selanjutnya, penutup refleksi. Etika dan aksiologi dalam penelitian sosial Indonesia harus menghormati nilai lokal, adat, dan komunitas. Peneliti sosial memiliki peran ganda sebagai ilmuwan dan agen perubahan yang mendorong keadilan sosial. Nah, ini jadi seorang peneliti yang saya katakan tadi, yang meneliti masyarakat kaum miskin, yang diteliti tetap miskin terus, tapi penelitinya
justru menjadikan tadi sebagai loncatan untuk mendapatkan ya apa ya meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan jabatannya, tapi yang diteliti tetap saja seperti itu saja. Itu ya. Bagaimana tanggung jawab moralnya itu kan itu. Di era digital, menjaga integritas penelitian dan melindungi partisipan dari eksploitasi menjadi semakin penting. Ini menjadi ya. Kadang kalau kita nulis kuesioner itu ada alam itu kadang kemudian kan juga digunakan data kita digunakan dijual untuk yang lain kan itu sering bank itu tiba-tiba data kita itu tersebar data kita lengkap itu biasanya di bank itu jangan-jangan ya bank itu menggunakan menjual untuk urusan yang lain itu yang sering terjadi dialami banyak orang termasuk saya juga. Oh habis terima kasih. Oke ada yang mau ditanyakan atau pengalaman monggo silakan. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya Pak. Oke, silakan monggo. Kalau penelitian model PAR, Participation Action Research itu berarti masuk kategori yang dari Habermas itu Pak ya, emansipatoris gitu modelnya. Ya, karena dia tadi punya asumsi bahwa ilmu sosial itu punya fungsi untuk tadi apa? Membongkar realitas yang timpang. Maka asumsinya seorang ilmuwan itu mempunyai nilai bertujuan untuk mentransformasikan realitas yang tidak ideal tadi menjadi ideal. Itu, itu, itu kalau karena dia punya paradigma kritis. Ya, ya. Itu. Jadi kritik terhadap masyarakat, kritik terhadap ya tadi nilai-nilai yang tidak ideal itu kan mentransformasikan kesadaran mentransformasikan tadi struktur masyarakat yang tidak ideal menjadi ideal maka konsekuensinya adalah dia ya tadi mempunyai tidak bukan nilai memang dia punya nilainya apa penelitian itu punya nilai untuk melakukan kritik terhadap realitas sosial dan mentransformasikannya nah itu poinnya di situ kalau Habermas. Terus Oh, kalau saya ingat dulu waktu kuliahnya Pak Dewo, penelitian metode kualitatif itu Pak, sebagai peneliti kita memang sometimes harus live in atau tune in ke masyarakat, tapi ada kalanya kita juga mengambil jarak begitu Pak. Sehingga berarti bisa dua-duanya dilakukan sekaligus Pak, secara aksiologi. ya tergantung pendekatannya sih. Kalau fenomenologi ya dong harus ya. Kalau fenomenologi nilai kita tidak boleh masuk di situ karena apa? Biarlah subjek berbicara apa adanya. Kita nilai kita tidak masuk karena kalau seperti itu nanti realitas itu tidak bisa tergambarkan dengan apa ya apa adanya gitu. Itu bedanya itu. Nah, oleh mazhab kritis itu dikritik. Nah, kalau seperti itu ya kita sama saja meliti fenomena kemiskinan terus menjelaskan orang miskin seperti ini penyebab miskinnya seperti itu kan gitu. Sudah setelah itu mesti bidang nggak ada yang nah, gitu loh maksudnya ya, itu soal perspektif saja itu masing-masing mempunyai gitu. Tapi ya kalau yang menjaga jarak itu artinya ya tadi tidak mempunyai tidak boleh mencampurkan nilai peneliti tadi dan tidak berpotensi peneliti itu apa, mengintervensi untuk melakukan merubah realitas tadi. Bedanya Terima itu. kasih. Beda. Oke, ini Pak, saya mau tanya. jangan.
saya tertarik dengan yang penjelasan Bapak terkait dengan bagaimana menghindarkan relasi subjek peneliti dan yang diteliti tadi, Pak. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara agar kita itu bisa menjadi peneliti yang tidak memihak, Pak. Contoh, ketika kita ingin meneliti terkait dengan pelecehan yang ada di suatu lembaga. Nah, tentu kan sebelum penelitian kita memberikan usulan dan judul yang akan kita teliti di lembaga tersebut. Nah, jika sekolah nantinya itu meminta hasil penelitian kita dan tidak terima, itu bagaimana, Pak? Jadi kan kita harus eh, kayak seolah sedikit memihak gitu, Pak, jadinya. Bagaimana ya? Iya, itu bang saya katakan tadi itu concern itu penting. Jadi ini yang kadang para pihak, apalagi kemudian para pihak di sekolah itu mengalami mungkin ada perbedaan perspektif ya bisa jadi kan. Ini Iya, maksudnya kepala sekolahnya atau apa ya kan beda-beda itu kan. Ada yang mungkin ya oh bisa jadi itu hasilnya tidak untuk dipublikasikan atau kemudian disamarkan. Maka kan seperti itu. Itu yang keberatannya di mana? Keberatannya disebutkan namanya atau seperti apa? Itu kan juga pengaruh juga itu ya. Jadi artinya ada dua hal ya. Yang dipersoalkan itu ya memang kadang ya ini juga berat juga ya kalau kayak gini. Pertama gini, kalau yang kita teliti itu orang institusi itu kadang bisa jadi dia tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tapi sebagai seorang peneliti, kita kan mencoba untuk membacanya dengan tadi ya istilahnya apa ya, dengan ya apa ya, dengan perspektif yang kita miliki. Tentu kadang ya tidak seperti yang diinginkan oleh yang diteliti gitu ya. Karena stock of knowledge-nya beda, cara menganalisisnya beda. Contoh relasi gender atau kekerasan. Mungkin di sekolah itu dianggap sebagai bukan sebuah kekerasan, tapi dalam perspektif ya teman-teman ya itu sudah bagian dari kekerasan. Contoh kekerasan verbal yang kelihatannya halus, tapi itu eh, sebenarnya bentuk kekerasan ya gitu kan. Nah, itu yang kadang memang apa istilahnya yang ketika mungkin dituangkan itu, loh kok seperti ini. Itu risiko juga. Nah, kecuali tadi disamarkan namanya ininya. Kecuali kalau dia minta itu ya susah juga ya. Kalau dia minta penelitian itu. berarti enggak boleh ya, Pak, kalau misalkan minta hasil penelitian kita gitu. Atau gimana? Ya sebenarnya oke asal asal tapi suruh merubah lagi kan itu perspektifnya beda makanya perspektif itu kan. Ya kalau ya sensitif itu sebenarnya saya nggak anu ya jarang saya mengetahui bahwa kemudian diminta itu kan itu apalagi penelitian sensitif ketika Anda meneliti yang sensitif aja itu sudah susah itu masuknya gitu. Iya, Iya kok sampai meneliti awal aja itu kan apa ya karena sudah ada juga perspektif berpihak itu maksudnya gitu perspektif gender kan gitu ketidakadilan gender punya gitu kan kekerasan seksual ya sejak awal memang Anda mesti akan apa ya asumsinya kalau perspektif apa ya keadilan gender ya feminis ya mesti ada pro terhadap korban gitu mas ya gitu kan iya benar-benar, Pak. iya gitu sejak awal sudah gitu maksudnya gitu karena Anda ingin membongkar tadi oh, praktek yang menurut perspektif feminis itu tidak adil timpang gitu kan itu jadi sebenarnya ya ya kalau menurut logiknya itu ya kalau dalam logik yang penting kan kalau penelitian ilmu sosial ya sosiologi kan konsistensi Anda menggunakan paradigma itu kan itu benar menggunakan paradigma itu gitu, sebenarnya kan gitu. Konsisten saja gitu, maksudnya gitu. Tapi bagaimana kaitan dengan orang tadi ya tentu Anda ya tentu akan tidak membuat membuat mereka senang lah ya iyalah pasti kan itu karena tadi hal yang tadi saya katakan yang contoh teori tentang kekerasan kalau tadi mungkin di sekolah itu gurunya itu tidak mempunyai pemahaman tentang apa itu verbal violence gitu kan symbolic violence kekerasan verbal itu dianggap bukan kekerasan itu kan misuh-misuh ke siswanya namanya itu kan
mengumpat dan sebagainya. Itu sebenarnya bentuk kekerasan verbal gitu. Tapi karena mereka menganggap itu sebagai sebuah praktek yang terus menerus itu biasa, itu dianggap bukan sebagai sebuah kekerasan. Sedangkan Anda menulis itu sebagai bentuk kekerasan ya. Nah, mungkin ya bisa jadi nggak terima gitu. Tapi ya oke lah itu kan apa ya? Kalau Anda punya pilihan pilihan paradigma itu, ya itu tidak secara etik tidak bermasalah itu. Ya, gitu. Cuma Anda harus perlu apa? Menyamarkan, paling pilihan tengahnya itu menyamarkan sekolahnya, menyamarkan nama orangnya, kan begitu kan, itu paling aman ya. Jadi Anda juga nanti tidak bisa kena tuntutan kan itu kan, mencemarkan nama baik kan itu kan ya. Kalau Anda samarkan namanya, samarkan sekolahnya kan ketika dituntut mana saya menyamarkan ini kok siapa ini kan gitu. Ya, itu risiko itu. Kalau penelitian itu memang isu isu yang very periculoso, nyerempet-nyerempet bahaya, ya. Apalagi maka penelitian tentang korupsi itu kan jarang itu. Yang ada adalah apa ya penelitian investigatif yang pernah dilakukan oleh si siapa itu si Jos Adi Condro yang menulis tentang korupsi di pemerintahan pasca reformasi. Semua presiden dia tulis itu yang era itu contohnya ya. Tapi itu kan very periculoso, nyerempet nyerempet bahaya. Ya kritis ya bisa jalan tengahnya Mbak ya tadi itu ya tidak menyebut namanya diganti inisialnya logosnya juga sama ya itu harus ya istilahnya harus betul-betul sangat sangat hati-hati yaitu apalagi isunya sensitif itu ya isu seperti sekarang ini ya kekerasan seksual di perguruan tinggi kemarin saya nulis itu juga sama mahasiswa saya tapi saya nulisnya bukan soal itunya tapi nulis tentang bagaimana respon perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun juga tidak mungkin data secara detail ya, karena itu kan meskipun yang melakukan oknum ya, tapi ya perguruan tinggi ya menyampaikannya ya istilahnya apa ya, ya ya agak ditutup-tutupi lah. Meskipun kita orang dalam mungkin tahu lah itu maksudnya itu kan sumber-sumbernya dan sebagainya gitu. Itu contoh sederhana ya, tetap sangat hati-hati sekali. Gitu ya. Maka yang kemarin saya teliti, terus kemudian saya ini responnya bagaimana respon terhadap tadi kasus kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi. Jadi bukan kalau yang lebih lebih berani kan bagaimana kan itu jarang ya kan bagaimana pengalaman korban. Wah kalau pengalaman korban itu kan isunya wah ya Anda masuk wawancara korban aja sudah susah itu kecuali orang yang betul-betul ingin mengungkap itu kan itu sangat hati-hati untuk mendapatkan datanya aja susah itu ya. Ya. Itu paling Pak kita bisa dapat datanya kalau kita bisa mengakses ketika korban lapor ketika lapor itu kan dicatat sama itu kan satgas itu kan tapi data itu nggak mungkin diungkap nah itu karena dari concern tadi ya dilindungi tadi itu. Kecuali kalau si korban mau kita wawancara tapi tidak di namanya di selam apa di apa backup bukan nama identitasnya gitu. Wah menarasikan itu, wah itu menarik itu. Jadi sebenarnya penelitian menarik, tapi itu kan sangat dia bisa mengungkap nama-nama si ini si itu si itu. Wah, tapi kan ya itu apa very periculoso, nyerempet-nyerempet bahaya itu ya itu ya. Menarik ya. Menarik itu belum tentu. Jadi kalau penelitian itu gini, menarik tapi ingat itu datanya bisa diambil nggak? Tidak semuanya menarik itu bisa diambil datanya itu. Dan resikonya ya itu baru. Tapi kalau Anda siap ya tidak apa-apa itu. Kan ada yang teman-teman yang berani untuk melakukan itu. Tapi datanya tentu tidak mudah untuk didapatkan. Tapi sebagai sebuah karya akademik untuk membaca realitas secara kritis itu menarik sekali. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Terus Pak, kayak ya itu tadi. Jadi kan sejauh mana terus menyamarkannya itu.
kan ini menyerempet bahaya. Sementara secara etika nanti kan penelitian juga tidak boleh mempengaruhi hasil penelitian ya. Nanti jadi cerita fiktif lah kalau semua Ya disamakan. sebenarnya gini, namanya disamarkan, identitaskan disamarkan tidak apa-apa. Itu bisa biasanya gitu. Tapi realitasnya tetap tanpa harus menyebut ini ya, gitu. Itu bisa tanpa Berarti harus eh, tanpa deskripsi lokasi ya Pak, berarti kalau gitu nih. ya lokasi. Kalau lokasi ketahuan lah nanti orangnya ini di mana itu kan itu. Eh, Oke, oke. itu paling gampang gini loh, penelitian yang dilakukan oleh si Clifford Geertz Mojokuto di Pare tapi menyebutnya Mojokuto kan itu kan loh yang agama agama itu Jawa itu ya Religious of Java santri abangan priayi itu menyebutnya Mojokuto tapi penelitiannya apa di Pare kan itu kan. Nah, kalau ada baca itu kan bagaimana tadi keberagaman apa masyarakat tiga kelas status sosial apa tiga varian dalam masyarakat Jawa ada santri, abangan, priayi. Ya kan studinya di Mojokerto. Itu pare, tapi kan dia membuat istilah istilah sendiri kan untuk menyamarkan itu ya. Gitu. Ya orang-orangnya ya oke sih ini tapi bukan orang aslinya. Itu menarasikannya. Kalau itu khawatir, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau enggak isu sensitif tapi ya kasus kekerasan seksual. Kalau cuma cuma soal apa yang kalau praktek contoh ya contoh kayak umpamanya kasus eh, mahasiswa mahasiswa bekerja mahasiswa mahasiswa bekerja kuliah dan bekerja di wah, rasionalitas mahasiswa bekerja wah, di mahasiswa mahasiswa S1 yang kuliah sambil bekerja studi kasus di UNESA tidak apa-apa itu nggak perlu juga itu kan apa istilahnya biasa penelitian yang biasa gitu atau kemudian ada mahasiswa saya meneliti tentang kemunculan apa gerakan sosial baru di dunia pendidikan studi kasus Ikatan Guru Indonesia IGI meneliti tentang asal usul mengapa IGI muncul terus kemudian apa saja aktivitasnya dan kemudian bagaimana gerakannya ya itu ya nggak perlu lah itu mereka menyebutkan secara langsung kecuali yang sensitif aja itu nah itu maksud saya seperti itu. Oke, ada lagi monggo sebelum buka puasa. Jadi diperkenankan ya Pak Eh, untuk maksudnya kadar objektivitas tidak semua vulgar disampaikan gitu. nggak apa-apa. Tetap Tergantung ya. itu topiknya. Kalau cuma Ya, apa istilahnya etos kerja dan sebagainya nggak apa-apa itu. ya. Itu masih masih dalam tahap yang anulah itu. Tapi kalau isu kekerasan, isu-isu itu kan isu yang sensitif ya itu maksudnya itu ya. Tapi kalau soal etos kerja, etos belajar, umumnya etos kemudian motif kan itu kan, atau kemudian menggambarkan tentang apa, fenomena istilahnya apa yang jamak itu tidak ada persoalan. Jadi bukan isu yang serius. Iya. Nah, kalau dalam organisasi itu makanya kan ada contoh efek sampingnya. Ini kan kayak Iya. macam-macam grup di dalam karyawan. Nah, otomatis kan ada satu yang disembunyikan. Nah, sementara kalau diteliti dan itu Itu justru tujuan baik, menarik itu, ya justru menarik. Jadi ada apa ya? Ya justru ingin membongkar apa itu ibaratnya kan gitu kan. iya, justru bagus. Jadi kan gini, setiap contoh kebijakan itu ada intended consequences, ada unintended consequences. Termasuk di dalam organisasi, ya, yang Ya, diinginkan oleh organisasi, tapi ada yang tidak diinginkan, gitu. betul. Yang tidak diinginkan itu menarik. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu ya yang harus di apa?
apa ya dibongkar ya, tahu penyebabnya apa gitu. Yang menariknya sulit. Jadi setiap kebijakan, setiap apa ya itu biasanya yang diinginkan apa, yang tidak diinginkan itu efek samping lah, unintended consequences, konsekuensi yang tidak diinginkan itu. Nah, ya itu nanti ada teori apa ya, teori tentang itu lah, itu fenomena-fenomena tentang apa ya, eh, baik itu dalam sebuah kebijakan organisasi atau kebijakan ya banyaklah di institusi yang berbeda. Oke, teman-teman, kalau tidak ada, nah, terima kasih. Nanti kita ini sambil buka puasa ini ya. Ini suasana Surabaya kan sudah mulai mendung semua ini. Oke, ini anu teman-teman yang ini saya harapkan teman-teman yang sambil saya tidak tahu di metode penelitian kualitatif apakah sudah diminta untuk membuat judul dan sebagainya ya sama Bu Refti, tapi paling tidak nanti teman-teman sudah mulai siap-siap, mulai baca apa jurnal-jurnal tentang penelitian, nah, kira-kira nanti bisa mereduplikasi atau kemudian bisa belajar dari tadi jurnal-jurnal yang ada. Khususnya nanti jurnal-jurnal sosiologi ya, biar teman-teman sekarang familiar. Jadi bagaimana apa ya, melakukan mencari masalah, apa bagaimana mendekati masalah tadi dengan menggunakan perspektif, teori, bagaimana metode pengumpulan datanya, bagaimana analisisnya. Nah, nanti silahkan teman-teman mulai dari sekarang untuk membaca jurnal-jurnal jurnal-jurnal sosiologi ya. Nanti dari sini kalau jurnal itu kan kita enak diajak belajar secara sistematis. Masalahnya apa? Tuh, bagaimana cara untuk mengetahui masalah tadi, menganalisisnya, pendekatannya apa, bagaimana collecting datanya. Nah, itu yang menurut saya itu menarik nanti. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya. Semoga diberi kesehatan dan sukses semuanya ya. Amin. 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 Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.